Oke, kembali lagi dalam acara kita hari ini, yaitu dalam YouTube Milenial Bapak. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang anak muda. Anak muda apa sih, selalu anak muda ya kayaknya. Selalu. Kita bertobat dari konten yang waktu itu. Betul. Kalau zaman dulu masih yang mana itu kayaknya? Sudahlah. Sudah. Nah, hari ini kita ngomongin tentang anak muda yang kehidupannya luar biasa. Yang pertama, banyak nilai yang bisa diambil. Nilai yang bisa diambil, oke, pasti, dan seorang pengusaha juga. Iya. Tapi dalam bidang makanan. Betul, F&B. Oke. Yaitu adalah Kak Brangga. Halo. Welcome to Mila Bapak. Thank you. Nah, bagi teman-teman nih tahu nih pasti yang dulu anak MY. Nah, pasti khususnya cewek-cewek. Kenal yang namanya Bramtan. Angkatan berapa sih lo, Bram, di MY? Pokoknya gue dari 2000 udah di MY sih, dari TK. MY. Iya, udah sampai SMP. Terakhir gue 2008 SMP. SMP 2008 gitu. Nah, gue dengar katanya dulu adalah playboy nih. Waduh. Ya kan? Katanya siapa yang nggak kenal Bramtan? Ada cewek-cewek yang kenal, mungkin ada yang masih sakit hati. Gitu. Di komen aja nggak apa-apa. Nah, pertanyaan gini, kok lu dulu bisa sih ganti pacar tuh kenapa? Oke, sebelumnya thank you Milenial Bapak sudah sama-sama ngundang gue sebagai sharing lah ya. Sharing person. Oke, sebelumnya memang gue itu di kelas 1 tuh gue nggak mau pacaran sebenarnya. Satu SMP ya, karena gue nggak tahu ya, gue lebih megang niat gitu, gue nggak mau pacaran gitu. Kayak ada beberapa kakak kelas juga yang mencoba dekatin gue, cuman gue satu SMP tuh? Atau SMP gue. Cuman emang berarti benih PBL tuh dari satu SMP disamperin kakak kelas ya? Waduh, disamperin siapa ya? Disamperin siapa? Cera, guru BP. Potong rambut. Terus? Jadi memang di kelas 1 gue emang gak mau sih. Akhirnya sebelum pas kelas 2 tuh gue tuh waktu kelas 2 itu gue mulai pacaran pertama kali itu waktu anak kelas 1 tuh lagi ospek ya. Lagi ospek tuh gue waktu itu lagi cedera kaki gue. Lagi cedera kan, gue main basket juga. Lagi cedera, gue nggak masuk kalau nggak salah 5 hari. Jadi yang cakep-cakep udah di-tekin dong. Udah take sama teman-teman gue kan. Tekin. Cuman waktu gue masuk itu ada yang salah satu yang oke lah, kata teman-teman gue. Ada, Bram itu ada yang oke. Oh iya, siapa? Gue lihat, oh ya oke gitu kan. Terus udah banyak yang duluan deketin dia, cuman karena satu dan lain hal akhirnya gue coba deketin dan gue yang dapet. Gitu ya, akhirnya dari situ gue pacaran lah sama dia. Pacaran sama dia nggak lama, cuma seminggu, gue lupa ya. Nah, mulai dari situ tuh anjir deh, kok gue putus juga nih. Akhirnya dari situ tuh the real jiwa Casanova baru asik. Jiwa Casanova survivornya di situ ya. Akhirnya gue mulai banyak tuh dari situ. Jadi temannya dia, sahabatnya dia, bukan musuh ya, kayak agak sebel-sebelan dia, pacarin semua. Gitu. Jadi teman-teman dekatnya udah ada berapa? Ada 3 atau 5 gitu. Gue lupa ya. 3, oke 5. Gue lupa. Itu SMP. Nah, habis udah 5 SMP. Gue lupa ya. Kelas 1, kelas 2, habis itu kelas 3 gue juga tipe gue gue tuh memegang teguh gini, gue tidak akan pernah menduakan perempuan. Gue dari dulu tuh itu, gue tidak akan pernah menduakan perempuan. Lebih baik satu dan gonta-ganti. Menurut gue itu lebih gentle daripada lu gitu. Ya kan, ya lu kan udah putus ya, siapa suruh lu putus gitu kan. Benar, gitu lah. Akhirnya dari SMP gue banyak, ya mantan gue banyak lah ya dari SMP gitu. Dan banyak juga menjadi orang sebel juga sih sama gue sih, kayak kan lu pacaran gonta-ganti mulu gitu. Iya kan. Teman-temannya lagi ya. Iya, teman-temannya segala macam lah. Akhirnya nama gue busuk lah ya di situ. Habis itu masuk ke SMA, gue masuk SMA negeri. Nah di situ gue makin gila lagi tuh, karena kan gue tadinya cuman gue sekolah SMP gue doang. SMP doang. Ya kan. Habis itu pas SMA kan gue masuk negeri. Nah situ gue. Jadi kalau gue nggak salah, tapi gue memang sangat menjunjung tinggi kekristenan, asik. Jadi mantan gue kayaknya yang non Kristen tuh
dikit gitu. Oh iya. Itu kecelek aja gue. Oke. Nggak ada lagi Kristen yang cakep nih, nggak ada lagi nih, mana nih gitu. Udah habis gitu ya. Jadi Iya, SMA kelas 1 gue banyak tuh bergerilya gitu. Pokoknya kayaknya cuman kalau SMA negeri 3 ada, 2 ada, 4 ada, 5 ada, gue lupa 5 sama 6, 1 gue nggak ada ya, gue lupa ya. Ya, gue lupa gitu ya. Terus ada sekolah-sekolah swasta lain juga ada. Nah, gue udah mulai banyak tuh gonta-ganti dan akhirnya, dan kan gue juga karena basket juga kali ya. Dan kan dulu ada Libala tuh kalau dulu, ya kan zaman-zaman sekolah ya kan di Depok. Nah, akhirnya gue makin banyak tuh kenalan gue. Nah, pas masuk kuliah habis nih yang Kristen nih. Nggak ada gitu kan. Siapa lagi? Akhirnya gue lumayan jomblo lumayan lama tuh. 6 bulan. Oh, pas masuk kuliah ya? Iya. Itu lumayan lama. Gue dikenalin juga beberapa orang lah, cewek ya udah jadi juga. Dan akhirnya gue singkat cerita ada mulai lama ya gue nggak pacaran. Terus ada satu orang cewek dulu sekelas gue juga. Akhirnya udahlah gue sama dia aja deh. Gitu maksud gue. Nah itu akhirnya sempat berproses juga gue. Akhirnya gue pacaran lama sama dia dan akhirnya putus juga sih. Ya nggak jodoh aja. Nah mulai dari situ tuh gue udah kayaknya semester 3 gue udahlah, maksud gue udah cukup. Maksud gue udah gue udah sering bilang sama Ino tuh, maksudnya kalau di dunia maksudnya pacaran gitu gue udah di top of mind gitu, gue udah udah dapet semua gitu. Buat maksud gue udah nggak ada feel-nya lagi gitu loh. Akhirnya udahlah, akhirnya gue percaya. Dulu gue selalu juga pernah bilang memang karena nggak ganti-ganti itu ya, akhirnya udahlah satu aja deh gitu. Akhirnya gue satu. Nah sebelum itu gue mumpung ingat, gue karena dulu gue sering, gue tuh pede banget kayak ada cewek, gue kenalan Shane Hack gitu, halo gue Bramta, boleh kenalan nggak? Gue tuh pede dulu. Padahal enggak kenal. Nah itu ada yang jadi pacar gue tuh 2, misalnya gue lupa ya. Padahal dia bukan temen lu juga ya? Gak kenal sama sekali. Atau lu berani kenalan namanya? Berani gue. Karena menurut gue itu gentle. Once lu dapet kiu itu gak laki menurut gue. Gue menjunjung tinggi kegentlean ya. Gue datang sih. Kan kalau dia nggak mau fine. Akhirnya singkat cerita, gue men-convert hal itu karena kan itu butuh pede ya. Men-convert hal itu ke pekerjaan gue yang sampai sekarang. Kepedean itu. Nah, jadi akhirnya gue kalau interview kerja dan segala macam gue udah biasa. Apalagi perempuan udah selesai. Akhirnya perempuan ya udah lah. Itu sih paling kurang lebih. Nah, pertanyaannya gini bro. Orang kan biasanya kan kalau misalkan gonta-ganti pacar tuh, biasanya cuma kayak misalkan jedanya tuh kayak berapa bulan, dia tuh kayak perlu kayak ada restnya dulu abis mantannya ke depan. Lalu kenapa nih kok bisa sering gonta-ganti pacar gitu? Apakah ada latar belakangnya yang sehingga kan biasa gini, kalau cewek itu biasanya nih gue temuin nih, kalau cewek itu gampang sama laki-laki itu mungkin karena pernah broken home di rumah gitu loh. Mungkin pernah ada namanya dilukain sama bapaknya gitu, kurang perhatian lah istilahnya kayak gitu. Nah, apa yang latar belakangnya lu tuh sampai lu kayak gue gonta-ganti pacar gitu. Dan kayak harus gitu ya. Harus gitu loh, kayak harus kayak gitu. Oh, kita dulu SMP harus ngapain nih goalnya? Harus tawuran. Karena dididik sama kakak kelas. Harus nih. Pulang sekolah harus. Kok dulu. Oke, so far kalau itu background keluarga gue sebenarnya yang sehingga yang membuat lu tuh gonta-ganti pacar gitu. Ya, sebenarnya gue cerita sih background keluarga gue, bokap gue almarhum sama nyokap gue itu ada pacarannya udah satu sama berdua udah. Jadi kayak first love-nya udah itu. Langsung nikah. Terus habis itu adik-adik gue juga yang baik-baik aja gitu. Gue doang yang kayak, karena gue gini, gue gue memegang teguh gitu loh, maksudnya kayak bandelnya tidak merugikan orang lain mungkin buat tidak merugikan keluarga gue. Satu, kalau gue narkoba merugikan keluarga gue. Kalau gue bandel mungkin berantem taruh ditusuk orang mati. Ya udah, gitu yang seru gitu. Ya udah, dosanya yang perempuan aja yang ada di Alkitab aja. Gitu aja, gak usah. Kan kalau narkoba di Alkitab kagak ada tulisan narkoba kan. Perempuan kan banyak tuh kan jatuh dalam. Itu aja lah, gue pilih itu akhirnya. Gue memilih itu. Gitu. Gue memilih itu. Ada sih temen-temen gue kayak gitu juga tuh. Karena menurut gue
ya masa muda itu lo masa yang harus lo emang mencari jati diri. Iya. Dan harus dikeluarin ya intinya jati dirinya. Benar. Dan gimana cara gue tetap positif thinking dalam artian quote and quote tidak merugikan orang lain dalam kayak narkoba dan segala macam ya udah perempuan aja udah. Itu gue pilih. Gue memilih. Lo memilih bandel di situ. Iya. Oke. Tapi kan pada akhirnya Bram, kalau gue dengar cerita ini karena pilihan lo itu apa namanya, banyak perempuan itu akhirnya kan sakit hati sama ya kan sampai dulu inget banget gua kita mau main basket nggak jadi gara-gara ada mantan lo tuh. Iya kan kita mau main basket nggak jadi mantan ketemu bukan gitu. Jadi ya nggak tahu, kita diajak nih sama Sandy kan buat main basket. Nah tiba-tiba main basket itu nggak ada gara-gara di situ ada mantannya Bramta dan tahu Bramta mau main. Mantannya gue itu punya pacar. Nah, gue mau main sama pacarnya itu. Nah, jadi nggak jadi bubar tuh main basket. Berarti kan lu kayak menyimpan luka nih ke mereka. Iya. Kok bisa sih, Bram? Oke. So far ini gue tugasin lagi, maksud gue itu orang yang mungkin lu bisa klarifikasi di sini. Orang-orang semua, gue orangnya gentle. Maksud gue adalah once kita sudah selesai, kita selesai. Iya. Jadi gue datang ke lu baik-baik, gue kelar dengan lu dengan baik-baik pula. Oke. Nah, terlepas dia mau ada akar pahit atau apa, ya terserah dia. Iya. Gue juga dalam artian gue ada kok beberapa mantan gue sampai sekarang jadi teman baik, ada banget. Ada sampai punya ada anaknya 3 apa berapa gue lupa. Gue kenal sama suaminya, sama gue ada karena memang gue berawal dari datang baik-baik dan kelar dengan baik-baik. Itu yang tadi gue bilang, gue menjunjung tinggi kegentlemenan itu loh. Oke. Gitu, karena menurut gue ya gue datang baik-baik lah, no hard feeling lah. Itu juga pacar, kecuali kalau nikah beda lah ya. Urusannya udah bukan horizontal lagi, udah vertikal juga. Iya. Nah ya udah, itu sih paling sih. Jadi menurut gue datang dengan baik-baik ya. Kalau mereka punya akar pahit ya salah sendiri. Oke. Apa dia takut pacarnya kalah gagah sama gue? Ini berarti definisi bando yang baik ya. Baik yang baik. Tapi teman-teman juga milenial jangan pacaran sebelum sudah punya pendapatan. Iya. Nah, pacaran mungkin ya Bramta mungkin waktu itu kilaf kali. Iya. Nah, waktu SMP, SMA pacaran, gue yakin sih kita masih pemikiran dewasa lu pasti nggak sampai seperti sekarang ini kan. Iya, benar. Nah, waktu itu apa sih yang lo lakuin atau yang lo inginkan waktu pacaran atau cuman yang penting gue dapet nih, gue jalan, gue putusin dapet lagi atau gimana? Lu nyari sesuatu gak dalam pacaran itu? Atau hanya aktualisasi diri kah atau apa gitu? Aktualisasi diri bener dan adrenalin sih kayaknya. FYI teman-teman, gue belum pernah ditolak seumur hidup. Belum pernah ditolak. Keren. Gue belum pernah ditolak. Kalau ditolak pekerjaan banyak, cuman puji Tuhan deh gue perempuan belum pernah. Oke. Oh ada jurus. Sebenarnya gini sih, gue kalau nggak tahu ini buat teman-teman yang udah cukup umur kali ya. Oke. Maksudnya cukup umur. Nah ini gue punya tips sih. Yang pertama, lo nggak usah kelihatan jadi orang lain. Ini buat laki-laki tuh perempuan nih? Jadi laki-laki. Buat laki-laki. Iya, buat laki-laki. Okay. Soalnya banyak banget kayak teman-teman gue yang gimana sih biar bisa kayak lo, kok lo pede banget gitu. Sekarang orang ganteng tuh banyak. Ganteng tuh banyak banget. Yang gagah sedikit. Nah, kayak gue kasih tahu nih teman-teman. Okay. Orang gagah itu adalah orang yang tahu kelemahan dan kekurangan dia. Kalau ganteng mungkin kalau kita urutin ya 9. Iya. Pinternya mungkin 5. Iya. Ya kan, kerennya mungkin 6. Kalau gagah tuh rata 8 semua. Oh iya. Ganteng 8, 7 lah, 7 semua. 7, pinter 7, keren 7, rata, wangi 7 gitu loh. Jadi kita nggak bisa di skak sama orang lain gitu. Itu sih, pede sama diri sendiri sih. Dan emang harus sering sparring partner, sering sih lo ngomong sama orang. Makanya itu yang gue bilang tadi, karena gue sering ngomong sama perempuan gitu ya, dan gue dengan banyak gue ditolak itu dalam artian gue nembak, gue nggak pernah ditolak. Kalau kenalan sekali itu juga banyak. Karena gue tahu kapan ya namanya juga ular gitu ya. Wah nih kayaknya bisa gue maksa, kayaknya enggak gitu. Jadi gue tahu. Jadi gue tidak ngerti. Track record gue yang sudah bagus. Gitu sih. Lebih ke sana sih. Jadi kalau misalnya ada teman-teman pede aja sama diri sendiri gitu, nggak usah takut. Misalnya bener sih. Kayak gue dulu nih teman-teman ya. Gue itu jadi playboy waktu motor gue Karisma yang udah buluk. Tau nggak? Kalau motor Karisma tuh apa batok itu pertak. Oh iya. Itu beneran, gue nggak bohong. Tapi dapet gitu. Dapet. Karena gue pede sama diri gue, gitu. Gue tahu kekurangan gue.
Bener sih, PD tuh di atas segalanya ya. Iya. Masih dalam hal yang baik ya kan. Dan jangan sok pede sih. Maksud gue lu gini, karena lu tahu kekurangan lu di mana. Oh, terus lu bangga misalnya contoh nih, lu nggak ganteng. Aku jadinya lu ngerasa so ganteng, Insecure ya, jadi insecure iya, banget. lu nggak kemampuan lu nggak di situ. Misalnya lu nggak ganteng tapi lu memaksakan diri lu berlagak ganteng, lu nggak di situ kemampuan lu cari lagi yang lain. Cari yang kayak benar. Ya karena gue setuju karena Tuhan ciptain orang tuh unik. Unik iya. Jadi istilahnya Tuhan tuh ciptakan orang adalah dengan keahlian atau talentanya masing-masing. Iya. Jadi kalau misalkan kalau kita kecil hati sebenarnya itu nggak baik. Gambar diri rusak tuh nggak baik karena Tuhan tuh ciptakan kita yang serupa dan segambar dengan gambarnya gitu. Iya. Jadi bagi teman-teman ya jangan kecil hati lah karena kalau kecil hati kita lagi ngecilin Tuhan. Gitu. Benar. Ya itu. Keren juga sih, betul. Nah, dengar juga nih katanya lu sebenarnya sekarang ini lagi udah bertahan ya sama satu perempuan. Ya. Tunggu. Jangan sebelum masuk itu. Nah, gue pengen tanya nih, ini agak sensitif nih. Kan lu bilang tuh lu milih dosa yang pacaran. Kenapa disebut dosa? Apakah lu melakukan hal-hal yang gitu? Atau bagaimana? Ya goalsnya para laki-laki apa sih cuy? Udah itu aja lah. Gue cuma bisa jawab sampai situ. Iya. Dan gue sudah di top of, lu bayangin aja gue udah di nomor 1 gitu. Maksudnya udah bukan nomor 1 ya, maksud gue udah di atasnya lah gitu. Gue udah gak ada lawan lagi, mau siapa gitu. Maksudnya bidikan yang anggap apa beratnya udah bisa dapet lah gitu ya. Boy, gue tuh pernah sparring sama misalnya nih ada satu cewek, terus ada 3 ada yang suka gitu. Ada yang suka nih. Iya. Yang satu anak orang kaya, satu ganteng banget. Tetap karisma buluk gue yang dapet. Itu sih. Benar. Itu karena memang ya tadi ya gambar diri dan segala macam. Gue tahu mana kekurangan dan kelebihan gue. Akhirnya gue kesana dan akhirnya mungkin itu menjadi salah satu akhirnya karena nggak tahu ya Tuhan kasih talenta gue di mulut atau gimana gitu ya. Gue nggak ngerti gitu akhirnya, tapi itu akhirnya menjadi satu kesombongan gue akhirnya. Ya dulu dulu kayak gitu sih. Yang pada akhirnya kayak lu gampang banget lah dapet perempuan agak lupa. Gue gampang banget. Dari seluruh Indonesia orang mana aja yang pernah lu dapetin? Aduh, Sumatera udah, Jawa udah, Chinese udah, mix blasteran pernah, terus juga Timur juga pernah, udah semua, gitu, udah semua. Gue tinggal ya gue nggak tahu ya tinggal Papua belum. Timur itu masih daerah Ambon gitu ya. Papua gue belum. Oh dari ini ya istilahnya dari daerah barat, tengah, timur udah. Sabang sampai Merauke. Hampir Merauke. Dari Sabang hampir Merauke. Hampir Merauke. Iya. Itu sih paling. Nah, sekarang nih kan yang gue tahu bahwa lo nih cuma bertahan sama satu perempuan nih sekarang. Sekarang. Ya kan, misalnya lo udah berapa tahun ini lo udah nggak pernah ganti-ganti lagi. Iya, begitu. Seakan-akan kelihatannya serius nih. Gitu. Karena apa yang membuat lo tuh ambil keputusan kayak gitu? Seorang berantai yang istilahnya apa lo ikut KKR? Kan lo punya dengar suara Tuhan karisma satu saja. Lo udah punya karisma kan? Kalau sekarang udah bukan karisma lagi dong. Udah PCX kan? Iya kan? Nah, itu udah beda. Harusnya karisma aja lo bisa dapetin wanita kaya gitu kan, cantik. Pakai PCX gitu kan. Atau mungkin kan lo punya ini, kenapa lo sekarang kok berapa tahun ini ya selama gue juga berteman sama lo tuh lo cuma bertahan cuma sama satu sama Fania doang gitu. FYI sebelum motor gue yang sekarang itu gue juga dulu pernah pakai Fiction. Di Fiction itu hoki gue sedikit, cewek gue karisma itu yang banyak cewek gue malah. Berarti memang bukan karena itu, maksudnya bukan karena materi kali ya. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana gue? Iya, kenapa lu kok sekarang malah memilih beberapa tahun ini lebih cuy? Yaudah, lu tetap bertahan sama satu perempuan udah beberapa tahun ini kan? Iya. Dan udah cukup lama toh? Iya, cukup lumayan lama lah ya. Yang pertama mungkin yang tadi gue masih menjunjung tinggi sikap kegentlemanan gue. Gentle ya udah. Yang pertama adalah gue tidak mau menduakan. Yang tadi kan gue dan itu prinsipku dari awal. Dari gue pertama kali memilih untuk menjadi pecinta wanita. Yang pertama gue tidak mau menduakan karena menurut gue itu tidak gentle. Lu nggak laki gitu. Lebih baik kalau lu udah selesai dengan cara baik-baik. Ya udah gitu kan. Terserah dia mau ada akar pahit atau kalau itu bukan ranah lu lagi. Itu udah urusan dia gitu kan. Terus abis itu memilih tadi gue udah bosan sih. Gue udah semua gimana ya. Akhirnya kan gimana ya, laki-laki ya lu harus kesulitan terbesar kan pada saat lu gue dapat dari ini ya dari orang gitu ya, maksudnya kayak
Perempuan tuh diuji pada saat laki-lakinya belum punya jadi apa-apa. Oh ya, setuju. Laki-laki diuji pada saat laki-laki itu diuji pada saat lu udah jadi siapa-siapa. Oh, oke. Oh, lu udah jadi something ya itu. Kalau perempuan diuji pada saat laki-laki. Nah, Iya. menurut gue sebelum gue di titik itu, gue mau mencoba, ya gue cicil lah. Oh. Nah, gue cicil gimana caranya biar ya sebelum gue gue sampai sekarang gue cukup ya. Gue cukup karena gue selalu bilang juga ke Bung Ino, Iya. cukup dan tidak akan kekurangan. Iya, oke. Nah, gue selalu cukup gitu. Gue nggak pernah kekurangan. Iya, Percaya iya, banget. iya. Nah, once gue nanti Tuhan izinkan gue untuk menjadi lebih lagi, gue sudah Oh, siap. oke. Makanya gue prepare dari sekarang dengan cara yang pertama gue gue nggak tahu yang sekarang itu jadi partner gue itu menjadi hidup gue the next ini lah ya. Ya karena kita nggak bisa ngomong dia adalah dapat dari Tuhan sebelum nikah kan. Benar. Iya. Karena gini, gue pengen ganti-ganti cewek itu sebelum hubungan gue nanti kalau udah vertikal, udah ke Tuhan. Oh, karena kalau menikah kan udah hubungannya bukan horizontal lagi nih, udah Iya, vertikal iya. nih, Iya, udah ke Tuhan benar. gitu. Benar. Gue nggak mau gitu. Itu rules yang gue bikin waktu gue kelas 1 SMP. Itu gitu? gue bikin ya. Jadi sampai sekarang gue masih pegang teguh itu tuh. Gitu. Kita satu SMP masih mikirin apa tuh? Strategi perang tawuran. Terus orang depan nih kalau tawuran. Jadi udah mikirin rule itu tuh. Ya itu sih. Kita sama sekali cewek nggak mikirin sama sekali Gue SMP. bikin gitu. Gue sudah sampai dari kelas 1 SMP, gue udah bilang gue akan mencoba, maksudnya banyak. Ya gue nggak tahu itu rezeki gue nggak ngerti ya. Yeah. Gue bisa dapat pacar yang lumayan sering gonta-ganti gitu. Tapi gue punya rules yang satu yang tadi, gue tidak akan gue tidak mau menduakan. Yeah, Dan once yeah. nanti gue sudah nikah, gue sudah puas, gue sudah siap. Oh, oke. Perempuan mana lagi yang mau lo dapetin udah semua Iya, gitu. iya, iya. Itu yang gue nggak tahu ya, mungkin Tuhan izinkan gue tuh the next level mungkin ke dunia pernikahan. Iya. Ya udah, gue udah. Semoga gue siap ya. Gue nggak mau janji lah. Iya. Semoga gue siap dan gue mencoba untuk struggling untuk mencapai hal tersebut gitu sih. Itu sih Oke. alasan gue. Oke. Udah gue atur tuh dari awal gue menjadi playboy udah gue atur. Iya. Jadi ketika lo kenapa lo bertahan sama si Vanya sekarang nih udah cukup lama gitu. Dengan katanya kayak lo sebenarnya kayak gonta-ganti itu sebenarnya kayak lo nggak dapetin sesuatu gitu lah. Nggak dapetin kayak kepuasan sendiri gitu. Gonta-ganti itu. Bukan kepuasan sih. Atau lo ada suatu indikator nggak sih? Misalnya pasangan gue ini harus seperti ini, Oke. gitu. Siap, gue ngerti. Jadi sebenarnya gini, gue sebenarnya nggak mau gonta-ganti. Sebenarnya nih, Sebenarnya, to be honest, gue tuh nggak mau gonta-ganti. Tapi pada saat gue putus, terus ada yang Kristen nih, gue deketin, dapat mulu. Oh. Jadinya terkesan gue gonta-ganti cewek, padahal Oh iya. Ini gue kasih tahu alasannya gitu. Gue nggak pernah ngomong ini nih. Iya. Sebenarnya. Cuma karena ya, misalnya nih gue putus nih, lucu tuh siapa ya? Gue kenalan, dia mau ngomong gue, ya udah putus nih. Oke. Nih Kristen lagi nih, siapa? Dia mau ngomong gitu. Jadi langsung tebar jalan aja sampai nyangkut gitu. Iya, tebar jalan aja. Dan gue tidak mau gue tidak mau merusak good track record gue. Oh Gue iya. tahu nih ini kayaknya nggak bakal nerima gue, ini kayaknya bakal. Oh iya, gue ngerti. Gitu sih teman-teman. Iya. Kayak kurang lebih gitu. Gitu sih. Nah, tadi Iya. indikator. Misalkan lo ada, misalnya gue pasangan gue sampai gue bilang kayak gue mau menuju dunia pernikahan deh dengan indikator cewek yang seperti itu. Apakah sekarang Vanya ya? Vanya. Partner lo yang Ya. itu? Gue tidak mau bilang dia cewek gue. Iya. Oke, iya. Benar-benar partner gue ini sekarang kenapa? Karena gue punya gue dari kelas 1 SMP tuh gue udah bikin rulesnya. Gue yang pertama ya muka standar lah ya, maksud gue cantiknya gue mungkin buat lo berdua belum tentu cantik gitu ya, atau manisnya gue belum tentu sama gitu ya, maksud gue. Yang penting otak sih. Gue no excuse cewek gue nanti atau menjadi istri gue tuh harus pintar. Gue no excuse itu nggak bisa, karena gue merasa gue tuh orang yang biasa-biasa aja dari segi otak. Nah ini tadi gue tuh kekurangan gue nggak terlalu pintar, gue biasa standar. Ya kayak teman-teman yang lain lah, standar lah. Iya. Kalau di MY kan mungkin agak sulit ya, karena itu isinya orang Chinese yang pintar-pintar. Iya, gitu pintar. Ya gue aja di situ udah hampir 5 besar terakhir. Besar terakhir. Tapi nggak ada nilai merah, makanya biasanya standar gitu ya. Iya benar. Iya sih, ke otak sih. Dan gue yang sekarang menurut gue udah yang
partner gue sekarang ini lulusan dari salah satu kampus terbaik di Indonesia. Terbaik. Wow. Salah satu kampus terbaik di Indonesia. Ya mau apa lagi? Iya. Gitu. Mukanya buat gue kalau dibawa ke kondangan boleh lah jalan di sebelah. Gak harus di 2 meter di belakang gue, boleh lah di sebelah gue gitu. Ya mau cari apa lagi gitu. Udah cukup. Itu sih. Buat gue. Jurusan apa? Hah? Fania jurusan apa? Partner gue itu lulusan kimia murni. Kimia murni. Berarti MIPA ya? Iya. Jadi kalau dia kan aljabar gitu ya. Kalau pinter namanya. Pacaran ini ngaduk-ngaduk ini ya Ini rumus-rumusan. Orang dia sampai bilang lebih gampang gue bikin narkoba katanya. Dia bilang kan ya sebelum masuk kan gue ada bisnis juga kan ya. Sebelum bisnis dia bilang gue lebih gampang buat narkoba daripada masak kan. Tapi dia nggak buat narkoba, nggak pernah buat narkoba, soalnya gitu. Dia tahu senyawa-senyawanya itu. Gila, IPA dulu ya. Iya, IPS. Kita dulu jurusan apa ya? Jurusan jalur gocap. Gitu sih, alasan gue. Ya terlepas nanti gue jodoh atau tidak dengan pasangan. Iya, oke. Rules itu yang gue tidak akan di bawah standar gue. Lo otak lo harus lihat 3-4 di atas gue. Muka ya udahlah. Iya. Muka tuh masih bisa lah gitu. Gue apalagi nih dengan lo lihat nih, kita dengar bahwa Fanya nih pinter banget, IPA lagi, apalagi ini kimia. Gitu. Apa tantangan lo dapetin perempuan kayak Fanya sekarang? Waktu gue deketin dia? Yang bukan deketin nih, ketika lo jalanin hubungan. Apakah Fanya orang yang mempertanyakan Tuhan, orang yang mana? Gitu. Oke. Jadi gini, karena dulu dia pintar ya, maksud gue happy banget sih. Maksudnya gue dapat pasangan yang bukan pasangan ya, partner ya, oke. Jadi pasangan gue, partner gue yang pintar itu. Pintar banget. Dia tuh sempat beberapa kali bukan mempertanyakan Tuhan sih, lebih kayak pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah banget. Gue pernah ngobrol ya sama Bung. Karena nggak tahu ya background story-nya dia apa, gue nggak ngerti. Kayak lu tahu nggak, Bram? Gue sering banget nih ngomong Bung Ino yang berat-berat gitu ya. Ini salah satu apa ya? Emang kok kakak rohani. Iya benar. Emang sering ngobrol lah. Berat-berat juga emang harus Ino. Dia pernah bilang gini. Lu tahu nggak waktu Nabi Nuh kan apa namanya banjir air bah. Lu tahu nggak itu karena apa? Ya karena udah Tuhan siapkan untuk bah, ya udah jadi bah. Tahu nggak dia jawab apa? Enggak juga. Kenapa? Karena pohon-pohon semua dipotong, dijadiin perahunya. Bahteranya. Coba kalau lu hujan, nggak ada serapan, banjir nggak? Anjing bener. Itu pertanyaan gitu. Itu yang itu dia mikir sendiri atau lihat dari artikel apa enggak? Kayaknya dia mikir sendiri tiba-tiba gitu. Karena kan dia anak sains ya. Orang logika banget gitu. Make sense dong. Logika banget gitu. Ya kan make sense dong. Terus akhirnya gue tanya, ini ada 2 pertanyaan yang aneh banget. Bro, lu kan lagi deket Bung Ino, coba dong titik pertanyaan sering banget kayak gitu. Dia udah tahu jawabannya. Dia ngetes gue aja, lu kan nggak nanya. Ada misalnya, gue waktu itu nanya ke Bung Ino, Adam dan Hawa punya anak, iya kan? Kain dan Habel ya. Kain dan Habel. Habis itu kan si Habel dibunuh sama Kain, kalau gue lupa. Dibunuh. Kain ngebunuh Habel. Kain ngebunuh Habel. Habel yang dibunuh. Kain ngebunuh Habel. Kan tinggal 1 orang nih. Iya kan? Kenapa banyak manusia? Iya. Itu pertanyaan yang sangat orang ateis pasti tanya itu. Berarti bisa dibilang ya kalau orang pinter hal-hal yang sains gitu ya, ujung-ujungnya nanya itu ya. Iya. Itu memang pertanyaan itu kan pertanyaan yang sangat umum ditanyain sama orang-orang ateis. Akhirnya gue dapat penjelasan dari Bung Ino sih. Akhirnya menurut gue cukup pas nih. Nah, terus akhirnya gue bener-bener ini salah satu, maksudnya di dalam hidup gue, perubahan dalam hidup gue, dan gue ngobrol juga sama Bung Ino itu adalah akhirnya ini gue bawa juga ke partner gue. Apa Bung? Kalau lu pinter, apa istilah lu? Gimana? Kalau lu gue biasanya kalau ngomong tuh ada Roh Kudusnya jadi apa ya, kayak misalnya lu tuh
keimanan sama ini iman dan sains itu harus berjalan bersama-sama. ya alasannya apa? Jadi kalau lu nggak bisa lu terlalu rohani, nanti lu akan menjadikan diri lu Tuhan. Jadi lu nggak boleh juga terlalu bukan kepintaran, rasional logika dan apa ya sebutannya? Keimanan. Kalau logika dan iman tuh harus jalan bersama-sama gitu. Jadi kalau lu terlalu pakai logika, lu nggak akan percaya sama Tuhan. Nah, itu yang salah satu menjadi pedoman gue saat ini. Gitu, karena wah ini benar juga ya. Gitu karena gue udah muak lah sama dengan orang-orang yang berasaskan agama gitu. Gue udah terlepas apapun agamanya. Gue setuju. Iya, gue udah akhirnya mendapat salah satu jawaban yang menurut gue anjir. Ini yang pas sama pemikiran gue yang aneh ini gitu. Apalagi ya partner gue lebih aneh lah gitu gue. Akhirnya gue menjelaskan itu karena apa ya? Bung Ino pernah ngomong sama gue gitu. Otak kita tuh segini. Segede bapau tapi ngambil dari Paniko tuh. Ya itu pengetahuan tentang ketuhanan tuh segini. Iya. Otak lu nggak siap gitu. Iya. Nah makanya kalau gue sampai sekarang sih gue tetap mengiman apapun yang apabila gue tidak tahu gitu, gue tetap tanya ke Bung Ino gitu. Misalnya gue nggak tahu dan gue tetap percaya gitu. Gue tetap percaya aja gitu. Gue nggak mau mempertanyakan, itu bahaya soalnya. Ada lagi satu lagi dari Bung Ino. Kalau lu nggak kuat kabur. Gimana? Iya. Ya, lu gak kuat kabur bener. Kalau gak kuat nanya gitu. Ya kalau misalnya kayak ada orang yang ngajakin gue berdebat tentang ketuhanan, gue nggak kuat, dan gue kabur. Menjadi bumerang. Kepikiran nanti jadinya gitu. Yes, kayak gitu sih. Dikasih. Itu makanya gue. Itu gue lah. Ada beberapa kali gue share dengan Bung Ino itu yang menjadi pedoman gue sekarang lah gitu ya. Itu sih. Luar biasa. Ketuhanan. Rasul Ino tapi emang benar, kita tuh ya sebagai hamba Tuhan juga harus banyak belajar sih. Karena ya kita ketemuin kayak orang-orang Mipa, kayak Fanya gitu, kayak si Bramta. Ya benar-benar ya kita harus ngerti bukan hanya kerohanian doang. Kenapa gue bilang kalau kita terlalu rohani kita jadiin diri kita Tuhan, kita jadiin diri kita standar ke depannya. Iya kan? Kalau lu nggak kayak gue, ya lu rohani masih kurang. Padahal standar kita adalah Yesus kan dalam kehidupan kita. Makanya itu yang benar, kayak iman dan logika itu harus jalan berbarengan. Betul. Gitu. Karena kalau kita logika yang paling tinggi, ya kita jadi ateis, kita kayak masa Yesus gak berdosa? Yesus kan manusia. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu lo jawab gitu. Ya Yesus walaupun dia manusia dia juga Tuhan. Jadi nggak akan bisa, diri dia akan sinless, dia tidak akan berdosa. Gitu. Jadi tantangannya itu ya, padahal sama si Fanya tuh ya. Jadi cukup berat ya pacarannya ya. Dulu sebenarnya bukan berat sih kayak. Karena dia tahu gue sering ngobrol, gue sering ngobrol sama Bung Ino, itu sering nitip pertanyaan lu gitu. Iseng aja. Jadi sebenarnya gue dites. Iseng aja dia iseng. Gue sebenarnya masih banyak pertanyaan Bram, cuman ntar takutnya lu bingung. Ya udah jangan deh gue bilang. Itu sih balik. Lebih gitu sih Bung. Tapi biarlah pertanyaan-pertanyaan partner itu bisa menguatkan iman jadinya. Benar. Sampai menentukan satu titik, Yesus tuh benar-benar Allah yang hidup gitu. Jadi sebenarnya gini, yang gue nangkap Bramsa juga dari pacaran ini malah tambah pengetahuan tentang firman Tuhan. Iya kan? Mungkin ya nggak tahu ketemunya bagaimana, makanya ya dari ini dia banyak pertanyaan-pertanyaan dan pada akhirnya dia harus cari tahu. Untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Benar. Karena banyak kok saintis, orang pinter malah menemukan Tuhan. Di awal dia bertanyakan Tuhan. Benar. Malah menemukan Tuhan di situ. Wah, banyak banget gitu. Ya, rata-rata orang pinter sih gitu ya. Makanya resikonya punya pacar pinter ya kayak gitulah. Iya, benar. Untung ini pinter yang lain kan. Nah, pinter olahraga. Iya, oke. Oke, Bramka sering berpetualang dengan para cewek-cewek ini ya. Nggak pernah ditolak guys. Bayangin. Ini headline nih. Ini nggak pernah ditolak. Playboy bertobat nih, bagus. Nah, Bramka ini juga selain itu juga dia survivor dan masih bergelut dengan dunia bisnis ya kayaknya. Makanan F&B. Nah, jatuh bangun, bangkit, bagus ya, rame. Terus sekarang ceritain aja deh. Siap. Gimana awal bisnisnya gitu? Biar bisa teman-teman bisa belajar juga ya kan. Sebelumnya perjalanan gue sebagai as a professional. Itu pertama adalah waktu gue sebelum lulus. Yang tadi gue bilang gue agak sedikit sombong. Ada sombong. Itu gue waktu gue sebelum lulus, jadi gue tuh baru selesai sidang.
seminggu kemudian gue udah kerja di perusahaan multinasional, perusahaan Belanda waktu itu. Belum lulus ya? Sebelum lulus, gue belum lulus. Itu. Nah, ya lu bayangin aja dengan otak gue yang biasa-biasa aja gitu menurut gue. Terus akhirnya, jadi banyak bukan lulusan ya, banyak orang-orang hebat di kampus gue belum kerja pada waktu itu. Gue udah masuk di perusahaan multinasional, lu bisa imagine gitu. Nah, produk-produk ya, jauh-jauh produk gitu. Apa lebih kayak intinya adalah gue besar ya PR gue lama di gue dari awal, dan dari awal sampai sekarang gue kerja di public relations gitu, PR gitu ya. Nah, multinasional lagi ya. Di multinasional itu wah anjir gue keren juga. Ya teman gue banyak yang pinter-pinter deh. Iya. Nah mungkin itu salah satu yang membuat gue, ya nggak tahu ya, mungkin memang selain otak good looking juga perlu. Nah itu gue juga mengajarkan supaya lo pede sama diri lo sendiri, dari cara berdandan dan segala macam gitu ya. Akhirnya bisa menjadi profesional yang tidak mempermalukan perusahaan. Benar. Nah singkat cerita gue dari situ ya kan, jalur gue tuh selalu mulus. Mungkin ditolak perusahaan, gue ini bukan karena kalau perempuan gue ditolak, cuma kalau kantor banyak banget ditolak gitu. Tapi puji Tuhannya gue selalu masuk di perusahaan besar terus. Puji Tuhan sampai detik ini. Jadi gue masuk. Mungkin menjadi kesombongan gue pada saat di tahun 2017 atau 18 gitu. Itu udah muncak banget gitu gue kalau selama gue di sini gitu. Nah, jadi dari sikat. Gue tapi sebelum itu gue sudah berbisnis nih, balik lagi. Nah, berbisnis gue akan ceritakan dulu sebelumnya. Berbisnis gue itu waktu itu gue kerja di salah satu ISP itu internet provider. ISP internet service provider, salah satu nama internet yang besar lah ya di Indonesia. Terus habis itu gue sambil membuka bisnis. Waktu itu gue ya udahlah warkop-warkopan. Tapi dari awal memang gue selalu menekankan unique selling point. Gue nggak mau makanan gue tuh sama kayak yang lain. Gitu. Mau bangun budaya sendiri gitu ya? Gue dari dulu kreativitas ya. Good sih. Karena akhirnya gue singkat cerita gue buka 2 kali dengan produk yang sama. Dulu gue bikin ada burritos gitu, tapi di Depok ya orang Depok mana makan burritos kali. Gitu ya udahlah ya. Kalau orang yang kebetulan orang dari Meksiko baru ya. Jarang makan burritos kali ya. Takutnya di ini sama orang Depok. Udah jarang lah. Tapi burritos exterior mungkin bisa kali ya. Sama telur gulung. Anjir. Burritos ya. Jadi burritos itu juga gue yang masih dekat sama lidah kita. Contohnya dengan gue isiannya juga tetap bukan yang ini banget ya, kayak misalnya black pepper sama chicken nugget gitu, yang namanya aja burrito semua. Gue biar nggak moto karena costingnya gede kan. Gue dari dulu memang suka banget bisnis yang unik gitu ya. Akhirnya menjadi bumerang juga buat gue. Akhirnya gue tutup tuh, rugi. Rugi sekian juta gitu, gue pinjam duit nyokap gue bayarin, gue cicil. Ya kan dari situ gue tetap kerja, makanya gue nggak fokus karena gue udah capek. Gue capek kerja terus capek bisnis juga sendirian. Waduh, gue udah tutup aja deh. Itu beberapa kali tutup, lalu gue tetap sombong tuh karena kan ya gue masih kerja. Gue pindah kerja lagi bagus-bagus terus. Nah mungkin gue tersadarkan juga mau pada saat waktu gue di perusahaan retail fashion itu ternama juga di Indonesia. Terus juga akhirnya gue ada yang nyentil nih kayak aduh kayaknya gue salah nih, gue ngomong terlalu sombong banget gitu ya. Mungkin menurut gue biasa aja, tapi mungkin menurut orang lain. Nah ini teman-teman, gue punya satu prinsip lagi, yaitu kita itu tidak bisa mengenakan semua lidah. Pasti ada aja yang gak suka sama lo. Sama kayak lu makanan, misalnya buat gue enak, buat lu belum tentu enak gitu kan ya. Sama kayak gitu. Akhirnya gue mempelajari bagaimana, karena gue tidak bisa mengenakan semua lidah, minimal gue di average lah. Tadinya kan misalnya gue terlalu sombong gitu, minimal gue bukan bertobat ya, berubah lah ya, bertobat lah ya tuh ya. Minimal gue mengurangi, gue nggak tahu gue masih jatuh di sana atau enggak, gue nggak tahu, tapi gue tetap berjuang untuk biar tidak seperti itu. Akhirnya gue mengurangi adalah kata-kata yang dikoreksi gitu ya, gue nggak bisa sebut. Akhirnya gue benar-benar mengurangi itu. Contoh ya misalnya, gue dulu pernah di sini loh, gitu. Gitu. Gue di sini gitu, dengan bangganya gitu.
Karena memang to be honest emang tuh gue bangga banget sih. Iya. Gitu ya. Karena nggak semua orang bisa. Apalagi gue lulusannya bukan lulusan kampus terbaik gitu. Biasa aja gitu, kampus biasa aja. Gue bisa di daerah di sana tuh gue happy. Nah, balik lagi akhirnya gue mencoba untuk resign dari kantor gue di tahun 2018. Gue resign dari kantor gue dan bareng sama partner gue ini. Si scientist ini. Si scientist. Iya. Jadi singkat cerita, gue pindah ke Bandung. Gue ke Bandung dengan uang yang ada. Gue pindah ke Bandung, gue bikin tetap tipe gue adalah creative food. Jadi gue dulu bikin Indonesian creative food, namanya Bara. Dulu waktu di Bandung namanya Bara Indonesian Creative Food. Kenapa namanya Bara? Karena gue masaknya pakai gue masaknya pakai batu bara beneran. Gitu. Batu bara tuh. Batu bara beneran gitu. Di mana tuh ada yang jual? Ada yang dijual. Kalau ada yang dijual, kalau di toko itu nggak ada. Nama batunya gue lupa ya. Batu bara. Kalau areng oke ya. Batu bara. Kenapa lo masak pakai batu bara? Karena cita rasa ya. Satu, tingkat kematangannya lebih baik. Kalau lo pakai areng, lo biasa makan kan dalamnya ada luarnya masih gosong, dalamnya masih belum matang. Itu dia jadinya slow cook kalau bahasa kitchennya. Bahasa kitchennya iya, bukan gue, mohon maaf saya bukan. Tapi berbuat itu ya. Akhirnya gue membagi partner gue itu kan lulusannya kimia murni. Cuman dia tuh dari kecil memang suka masak. Nah, dan dia dari kecil juga masak. Dia ngeksplor dan segala macam. Gue nggak ngerti kenapa dia bisa kayak gitu. Dulu itu dia pengen jadi arsitek, desainer, graphic designer, atau chef. Tapi gue nggak mau kasih tahu backgroundnya kenapa. Akhirnya dia tidak bisa di sini. Tapi dia tetap belajar ini. Dia tetap akhirnya masih gambar bisa, desain bisa, dan masak bisa. Cuman dasar doang nih semuanya. Yang desain ini dasar. Cuman yang masak ini dia agak expert. Dan gue bilang, aduh gue mau jadi apa ya lulusan karena sangat sulit. Lulusan saintis di Indonesia itu sangat sulit. Akhirnya, udahlah, gue pilih lu jadi masak aja udah. Akhirnya udah masak, gue pindah ke Bandung, singkat cerita, gue bikin inovasi makanan Indonesia. Ternyata gue salah tangkep. Lu coba lo mikir, wah Bandung enak nih, maksudnya kota kuliner dan segala macam. Kota kuliner. Bullshit. Sekarang gini, di Bandung ternyata makanan harus murah. Dan gue ingredients gue udah mahal pasti. Bukan banyak ya. Jadi gue nguntung juga tip itu juga susah. Gue pernah bikin dengan makanan gue yang menurut gue itu cukup ya. Ditawar, wah itu kacau banget sih. Bisa gue kacau ditawar dan segala macam. Akhirnya, wah ini gue realize di 4 bulan gue pindah ke Bandung, gue nggak akan bertahan di sini. Pasti gue akan, wah gimana caranya gue balik lagi ke Jakarta, gitu. Di situ tuh gue, wah gila, benar-benar gue dulu kerja di perusahaan fashion gitu ya. Nyokap gue sampai sedih gitu pas datang. Gue nyucuin 100 ayam cuy. Biasanya gue berurusan sama model, bikin event dengan wine dan segala macam. Gue nyuci ayam cuy 100. Nyokap gue sedih banget, tapi menurut gue itu proses hidup. Dan gue selalu bilang cukup dan tidak akan kekurangan. Nah itu yang selalu gue, ya udah ini gue nggak ribet juga orang gitu. Kalau lagi ada duit ya udah, enggak ya udah gitu. Gue juga nggak merugikan orang lain gitu. Akhirnya dari situ gue, aduh ini susah nih. Di Bandung ternyata tidak seenak impian-impian ART kalau nonton Indosiar gitu ya. Akhirnya gue memutuskan, pas pandemi awal-awal. Itu masih di Bandung? Masih di Bandung. Akhirnya tuh gue pulang naik motor tuh. Karena udah nggak boleh. Benar-benar di lockdown lah ibaratnya ya. Saya masih lockdown gitu. Nah, akhirnya untungnya puji Tuhannya 2 hari setelah gue pulang ditutup, nggak boleh lagi orang jalan. Kalau lu bayangin aja kalau gue masih di Bandung, kang gue nggak apa-ngapain. Kalau cewek gue, kalau partner gue itu memang rumahnya di Bandung. Asli Bandung. Dia aja udah uring-uringan mau pindah ke Jakarta. Nggak enak lah. Gitu akhirnya ya udah, gue nggak tahu mukjizat dari mana nih, Tuhan Yesus baik banget sama gue. Partner gue akhirnya
Waktu itu lu masih ingat nggak Korean garlic bread cheese gitu? Oh iya, itu ya, lagi gitu. happening banget. Happening waktu itu, gue jual itu. Dan itu lakunya luar biasa cuy. Sampai gue kirim sampai ke Bumen gitu-gitulah. Jakarta. Padahal gue di Bandung kan ya. Singkat cerita, dari situ gue dapat rezeki cukup. Akhirnya gue pindah lagi ke Menteng. Gitu. Dan di Menteng, gue berjalan tahun 2 tahun ya? 1 tahun November ini sebenarnya nggak baik juga. Gitu akhirnya lu bayangin duit gue udah habis berapa ratus juta anjir. Iya. Sama di Bandung ya? Dari awal sampai gue Bandung itu udah berapa ratus, cuman gue nggak masalah, ya udah. Dan lu nggak berpikir untuk gue kerja lagi aja dah gitu. Gitu. Nah, apa yang jadi prinsip lo untuk lo nggak balik kerja, maksudnya lo nggak menyerah gitu? Oke, jadi sampai ke Menteng lah gitu. Jadi waktu gue di Menteng, akhirnya jujur ya, gue di Menteng tuh wah anjir nih sulit banget gitu. Gue di Menteng doang cuy, cuman duit gue kagak punya gitu ya kan. Akhirnya Menteng ada satu kesempatan, yang tadi gue bilang ada satu kesempatan. Akhirnya dulu tuh partner gue tuh nggak pede buka sendiri ya, karena dia punya background sama akhirnya berdua sama gue. Lu bayangin gue udah 2 tahun gak kerja, tiba-tiba gue iseng nge-apply kantoran untuk senior marketing communication. Gue diterima. Lu bayangin gue udah 2 tahun gak kerja. Anjing, ini emang udah apa Tuhan punya jalan kali. Kan? Om Gondrong punya jalan nih, gue bilang. Jadi kan wah ini emang gila, gue thanks banget sama Tuhan Yesus gitu ya gue, karena dia penyertaannya sempurna lah gitu ya. Parah banget. Akhirnya gue dari situ gue bisa bantu yang lain lagi. Akhirnya beban bisnis gue itu udah nggak sama gue, jadi udahlah ke partner gue aja. Gitu. Jadinya nanti nextnya gue kan mau pindah ke Tebet. Bikin makanan kreatif lagi lah pokoknya. Gue tetap kekeh, gue agak idealis itu. Gue makanan gue sama orang lain. Nah di Menteng nih kreatif apa, makanan kreatif apa? Kalau tadi kan batu bara nih ciri khasnya. Kalau di Menteng sama apa? Sama sebenarnya, cuman gue menyebut makanan gue tuh Indonesian creative food sih sebenarnya. Jadi gue ngolah herb and spice, jadi gue ngolah rempah-rempah sama bumbu-bumbu Indonesia to the next level gitu sih sebenarnya, gitu. Supaya gini, gue sebenarnya niat gue mulia banget sih, sok mulia sih. Iya sih. Gue tuh pengen banget anak-anak muda tuh cinta sama makanan Indonesia. Bener. Enggak ke Koreaan sekarang atau ke barat-baratan. Ini benar. Bener, gue setuju. Padahal gak enak. Lebih enak. Kan padahal gak enak gitu. Gue sering ngomong lu teman-teman dia masih muda-muda ya, kalian harus bayangin ya. Kita dijajah karena apa? Rempah-rempah kita. Iya. Bukan karena rempah itu sumber daya alam kita. Iya. Bukan karena kita mau kerja atau enggak, rempah-rempah kita awalnya. Bener. Ya yang kan? Dicari. Iya, orang boleh aja ke Indo karena rempah-rempah kita. Biar menghangatkan badan dia di sana, dingin kan. Dan itu mahal di situ kan. Iya. Terus kenapa kita nggak cinta sama makanan Indonesia sendiri? Benar. Gitu. Yang kaya akan rempah-rempah kan. Kaya akan rempah-rempah. Lu nanam apa juga hidup lu. Indonesia, di luar belum tentu gitu. Itu sih. Tapi kayaknya ide gila idealis gue ini terlalu, anak-anak muda itu belum begitu landing lah di era Indonesia. Belum. Akhirnya gue banyak banget kayak bukan cemooh sih, biar kayak lu terlalu idealis lu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya lu anak-anak muda nih, teman-teman apalagi milenial baper. Harus cinta banget sama orang emang Indonesia gitu. Apapun agama lu. Iya. Ya, lu harus cinta Indonesia. Lu lahir, besar, tinggal di Indonesia. Akhirnya itu sulit banget gue. Anjir ternyata. Menanamkan itu tuh sulit. Akhirnya yang nyobain gue karena di Menteng gitu. Yang nyobain tuh ya paling ya bawa pada segala macam. Itu sih. Ya udah akhirnya padahal gue bener-bener pengen anak muda yang ngerasain. Pengen anak muda. Iya, yang rame itu anak muda pengennya ya. Iya. Akhirnya singkat cerita lah ya. Oke, gue nggak masalah. Karena gue memang mungkin cita-cita gue, cita-cita sok mulia gue ini belum terlaksanakan di sekarang. Nggak tahu ya di berikut-berikutnya mungkin. Tapi gue akan tetap menjunjung tinggi itu sih. Akhirnya ya sudah, gue kan gue orang Batakaro ya. Nah jadi gue ya kalau kita makan panggang gitu kan ada andaliman. Ada andaliman kan. Andaliman apa? Sambal andaliman itu gue pakai di makanan gue karena nggak semua orang tahu andaliman.
Iya, itu sambal tapi bukan kayak buah sambal itu ya? Iya, itu kan? buah kecil gitu, buah iya kan? kecil getir. Gue pikir tuh sambal tau. Iya. Nah, bukan. Iya. Singkat cerita, bagaimana cara gue mendekatkan itu ya? Gue pakai sambal hijau biar nggak terlalu. Oh iya. Bahasanya, gue tetap mereka masih ngerti. Iya. Sulit. Ya udahlah, akhirnya gue gagal lagi. Bukan gagal. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Gue setuju sih. Iya setuju. Iya. Akhirnya gue mencoba, nanti gue akan pindah ke Tebet, oke. Dan di Tebet, gue sudah tidak ikut lagi di sana. Oh, jadi gue 100% akan gue kasih ke partner gue. Dia punya partner lagi. Oh, oke. Jadi mereka berdua, gue hanya support as a behind person aja dari belakang aja. Oke. Iya. Dan gue udah nggak digaji di sana. Pokoknya gue benar-benar tidak. Oke. Tapi tetap creativity food gitu ya? Tetap. Indonesia ya? Enggak, mix sekarang. Oh mix, ya. Oke lah, iya. Karena memang partner gue itu lebih suka masak pastry sama western. Oke. Karena menurut dia karena menurut dia makanan Indonesia itu sulit banget, apalagi nasi goreng. Iya bener. Gitu. Nah, partner gue itu nggak bisa bikin nasi goreng. To be honest. Iya, gue nggak tahu kenapa. Padahal nasi goreng kan kalau kita lihat kan abang-abang mesti cepet banget jadi. Iya. Wah nasi goreng bang, itu jadi. Itu sih makanya akhirnya singkat cerita ya udah. Akhirnya gue akan pindah ke Tebet. Ya semoga kali ini bisa menjadi berkat untuk diri gue sendiri dan orang lain. Iya. Itu sih. Good. Nah ini mungkin terakhir nih. Dari kegagalan lo itu, menurut lo Tuhan lagi ngajarin apa sama lo? Iya. Lo dapat nilai sesuatu apa dari penting gitu? Yang pertama adalah gue selalu berpegang teguh ya, maksud gue, lu santai aja, lu bakal hidup. Menurut gue, Tuhan bilang lu santai ya, burung aja, binatang dipelihara aja, apalagi kita gitu kan, serupa dan segambar gitu sama domba gitu ya kan. Masa kita tidak dipelihara dengan baik gitu, misalnya gitu gue. Terus juga banyak mungkin Tuhan mengajarkan gue, apabila mungkin Tuhan kasih gue rezeki yang lumayan oke sekarang, mungkin gue akan makin sombong lagi. Gitu, karena menurut gue kesuksesan itu Tuhan kasih kalau kita sudah siap. Benar. Kalau kita sudah siap. Kalau kita belum siap, kita menurut gue Tuhan nggak akan kasih sih. Benar. Itu makanya kalau misalnya Tuhan udah siap kalau Tuhan kasih gue sekarang, mungkin gue bisa sombong. Mungkin gue nggak mau ngobrol di sini. Kita nggak tahu ya. Iya benar. Gitu. Mungkin juga misalnya nih gue dari dulu gue menyadari ini juga, mungkin kalau misalnya bokap gue nggak meninggal dengan cepat, gue kuliah di luar dan gue makin sombong. Gue nggak tahu. Gitu karena dulu bokap gue itu meninggal pada saat di puncak karirnya dia. Jadi baru naik langsung meninggal. Wow. Padahal ya minimal itu ya kalau masih hidup kan bisa banyak investasi atau apa ya. Kalau misalnya gue tanya ke nyokap gue, "Mah, kalau misalnya Papa masih hidup, gue bisa kuliah di luar negeri nggak?" Ya bisa. Ya itu. Tapi Tuhan punya cara lain ya. Cara lain. Bokap gue itu meninggal umur 45 semua. Gue masih kelas 6 SD, adik gue kelas 1 sama kelas 3 kalau gue nggak salah. Dan nyokap gue kerja sendirian gitu, single parents. Tapi gue bandel banget, malah gue jadi pacar mulu anjir. Itu sih Bung, maksud gue tidak takut. Gue dari dulu sampai sekarang gue tidak akan takut kekurangan. Gitu. Jadi kayak kalau bisa gue simpulin adalah dua hal yang Tuhan ajarin. Yang pertama adalah lo tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara, kita nggak akan kekurangan. Yang kedua adalah Tuhan sebenarnya lagi ngikis kesombongan lo. Benar. Iya. Jadi bisa dibilang yang tadi lo berusaha nggak ngomong gue pernah di sini kerjanya gitu kan gitu. Iya. Berarti bisa dibilang proses lo dari kegagalan yang jatuh bangun dari bisnis itu mahal banget sih harganya. Tapi buat sebuah nilai itu. Buat nilai mengkikis kesombongan tuh. Karena yang gue tau gini, dalam kehidupan manusia tuh punya dua musuh. Yang dari dalam dan dari luar. Nah, yang membunuh manusia itu adalah yang dari dalam, yaitu kesombongan, iri, dengki dan segala rupanya itu yang membunuh tuh sifat-sifat buruk kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan pakai musuh dari luar, mungkin kayak teman kita, kayak usaha kita, sebenarnya itu untuk mengkikis yang di dalam. Gitu. Jadi dari pengalaman kehidupan kita, dari interaksi dengan orang tuh kita kayak belajar sesuatu. Oh, ternyata gue tuh masih kurang di sini. Akhirnya tuh itu dikikis sampai satu titik gue percaya satu hal bahwa kita akan serupa dan segambar dengan Tuhan. Pure. Karena
grand design daripada kekristenan bukan hanya sekedar masuk surga, tapi grand design daripada kekristenan adalah menjadikan manusia serupa dan tergambar dengan Tuhan Yesus. Nah, dengan cara-cara yang seperti Bram tadi, dari usahanya, ya kan, ternyata dikikis kesombongan ini. Gitu. Coba kalau lo, mungkin sukses terus maksudnya. Sukses terus, bokap masih ada, ya. Mungkin waktu bokap masih ada, terus makin lo sukses di Bandung lo sukses. Mungkin lo bisa menganggap apa yang gue raih ini pride gue sendiri, usaha gue sendiri, benar. gak ada keterlibatan Tuhan. Mungkin bisa main perempuan lebih banyak lagi. Mungkin bukan hanya lokal, ya kan? Jadi keluar ke Australia mungkin nih, China mungkin. Tuhan adil, emang dia gagah. Tapi mungkin masalah ini Tuhan izinin banyak gagal supaya kegagalan ini tidak membuat jadikan dia sombong. Iya, itu benar sih. Dan gue selalu bilang gini sih, Bung, kenapa gue selalu tadi gue ngomong untuk bisa menjadi berkat untuk diri gue sendiri dan orang lain. Yang pertama adalah gue harus menolong diri gue dulu sendiri untuk menolong orang lain. Ya, contoh kayak kita di pesawat gitu kan. Ya kita intinya lu harus duluan kan. Gue nggak mau kayak sok superhero sih. Menurut gue ya, gue nggak mau. Gue pengen menjadi berkat untuk orang lain pada saat Tuhan sudah memberikan berkatnya ke gue. Setuju. Gitu ya. Pada saat sudah cukup buat gue dan bisa kayaknya baru gue bisa jadi berkat untuk orang lain. Itu sih maksud gue. Iya, itu good banget prinsip kayak gitu. Iya, makanya gue selalu berdoa supaya gue bisa menjadi berkat untuk diri gue dulu sendiri, baru untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu sih Bu, paling. Karena di Alkitab juga dituliskan bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Oh iya benar. Jadi standarnya kalau lu nggak bisa mengasihi diri lu sendiri, ya bohong. Lu bisa ngomong gue mengasihi orang lain. Setuju. Gitu. Ya itu prinsipnya bagus sih. Benar-benar setuju banget. Gak pernah lupa sama orang lain ya. Itu yang keren. Karena kita hidup bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan dan bagi orang lain. Sesama. Benar-benar. Oke, itu aja. Thank you banget. Bangga. Thank you. Masih ada tambahan? Aman. Thank you. Aman. Oke, thank you banget Bramta udah datang ke tempat ini. Semoga sukses di karirnya, profesionalnya. Sukses juga di usaha barunya. Yang mix budaya ya. Harus coba. Iya benar. Harus coba. Nanti gue bakal review pas itu. Siap, pasti lah. Pasti gue bakal review. Aman. Gitu. Oke, teman-teman, thank you banget sudah nonton Milenial Baper. Kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong di like dan juga share, dan juga jangan lupa subscribe. Nah, ini gue paling susah ngomongnya. Subscribe daripada channel Milenial Baper. Oke, karena akan banyak video-video yang dimana teman-teman kayak Bramta belajar daripada kegagalan bisnis dan akhirnya Tuhan bentuk sehingga semakin hari menjadi pribadi yang baik, dan bahkan mungkin bakal banyak lagi ya cerita-cerita di meja biru ini. Yang masih polos ini ya. Kapan kita belikan? Oke, tetap di Milenial Baper, tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa ikuti video-video kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless.